Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk kita semua dan seluruh bangsa Indonesia. Hari ini yaitu hari di mana kita akan berdiskusi tentang wawasan kebangsaan yang disuarakan oleh anak negeri. Maka dari itu, yang namanya anak negeri itu mulai dari terlahir di bangsa Indonesia sampai dia besar, sampai dewasa, sampai tua. Tetapi dia menyatakan bahwa dia negara ataupun anak negeri, maka dia adalah salah satu rakyat Indonesia dan bisa bersuara tentang Indonesia. Maka dari itu saya hari ini akan berdiskusi dengan anak negeri. Dan sama-sama anak negeri yang selalu tentunya mendukung apa yang dilakukan oleh negaranya, apa yang diputuskan oleh negaranya, apa yang dihimbau oleh bangsanya. Dan tentu kami menaruh rasa hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan selalu mendukung apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami sebagai anak negeri tentu selalu membawa kekhawatiran dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan itu akan selalu semangat terhadap anak negeri ini untuk selalu melawan yang namanya COVID-19. Dan kami selalu mendukung Bapak Presiden beserta kabinetnya, serta gubernur, bupati, camat, kepala desa, bahkan sampai ke lapisan masyarakat pun kami akan selalu mendukung apa yang telah dilakukan untuk negeri ini. Di sebelah saya ada salah satu anak negeri dan dia tercatat sebagai mahasiswa ya. Semester berapa, Mas? Sebelumnya saya kenalkan dulu, saya Diki. Kalau ditanya mahasiswa kelas berapa, semester berapa itu saya sudah lupa ini. Tapi saya tetap dan selalu akan memperjuangkan yang menjadi tugas sebagai seorang mahasiswa dan tentunya juga sebagaimana anak bangsa, anak negeri dalam mewujudkan untuk kemerdekaan bangsa. Kita harus selalu mendukung apapun itu keputusan pemerintah dan juga harus mengkritik yang mana ketika ada keputusan-keputusan yang kurang tepat gitu. Tapi sekarang masih status mahasiswa, Mas, apa sudah lulus? Sekarang saya ini mahasiswa sih sebetulnya, Mahasiswa. tapi sudah lama juga nggak lihat kampus, kayaknya sudah lupa jalannya ini. Oh gitu. Tetapi jelas mahasiswa ya. Jelas tercatat masih aktif. Tercatat masih aktif sebagai mahasiswa. Artinya apa? Artinya baik itu mahasiswa, baik itu rakyat biasa, non mahasiswa, pelajar, semua khawatir sebenarnya atas bangsa Indonesia ketika berhadapan dengan pandemi. Nah, artinya dampak dari pandemi ini sebagai mahasiswa apa, Mas, sebenarnya? Sebenarnya sangat banyak ini. Kalau dampak-dampaknya yang benar-benar nyata bagi teman-teman mahasiswa, khususnya bagi kami pada penggiat lingkungan, ini sangat banyak sebetulnya. Seperti yang kemarin dilakukan sama teman-teman pencinta lingkungan untuk di kampung kita di sebelah, kebetulan kita itu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya itu tidak bisa kita laksanakan. Seperti halnya kemarin itu kita mau adakan bakti sosial untuk kerjasama dengan dinas sosial juga sama dinas lingkungan juga untuk melakukan kebersihan lingkungan, sehingga itu semua tertunda begitu. Kalau menurut Bang Muklis sendiri gimana mengenai dampak khususnya bagi yang lebih berpengalaman, yang lebih banyak, kalau bagi keluarga-keluarga khususnya, karena kalau dari teman-teman mahasiswa ini sangat rentan melihat adanya COVID ini, sangat berdampak bahkan kemiskinan dan bahkan gelandangan pun semakin banyak di era sekarang ini. Bagaimana kalau menurut yang lebih senior lah, yang lebih tua gitu? Ya tentu bagi saya dampak pandemi ini tentu sangat luas ya, bukan hanya skala
daerah, skala pengusaha, skala Indonesia nasional, tetapi ini sudah skalanya internasional. Nah, dengan skala internasional ini tentu kita merasakan dampaknya yang lebih luas. Nah, saya juga adalah sebagai anak negeri ya. Ketergantungan hidup dengan beberapa orang ya, dengan saya sendiri, tentu ini adalah sebuah alat untuk bagaimana kita meneruskan kehidupan. Ini ada circle, ini ada bor, circle. Oh itu kalau dalam bahasa lainnya itu, kalau di kampung saya itu namanya gerendo. Oh ya, gerenda ya. Jadi ini adalah alat untuk bagaimana saya menciptakan sesuatu, bagaimana saya berkarya, dan tentunya karya-karya saya salah satunya adalah pengrajin. Nah, pengrajin cenderamata. Jadi saya ini adalah pengrajin, Mas, pengrajin cenderamata yang terbuat dari batu marmer. Ya, bisa kita ciptakan semacam cenderamata untuk kenang-kenangan, untuk perpisahan, untuk kunjungan, dan kita sudah bekerja sama dengan pemerintah gitu loh, sudah bersama dengan instansi pemerintahan, sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, khususnya yang paling banyak itu lembaga pendidikan. Nah, dampak saya sendiri, Mas ya, dampaknya apa? Dampaknya karena selama ini kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan, bagaimana kita mau berjalan dengan normal sementara pendidikan, lembaga pendidikan universitas sekarang ini juga tutup gitu. Artinya tidak semestinya kuliah di tempatnya, kuliah di kampus, tetapi kuliahnya online gitu loh. Ya, benar-benar itu. Sementara kelas SD, SMP, SMA itu juga tutup gitu loh. Artinya apa? Dia sekolahnya sekolah di rumah. Nah, sementara acara-acara ataupun event-event yang biasanya ya sangat banyak event, nah itu juga sekarang ini tidak ada yang namanya event karena keramaian. Dikhawatirkan ada rentan dengan virus. Nah, makanya kami sebagai pengrajin yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan itu tentu dampaknya bisa mencapai 80%, artinya terdampak dari corona ini. Nah, itulah Mas, artinya kenapa? Artinya inilah rakyat Indonesia tentu harus kuat menghadapi ini. Nah, ketika kita tidak kuat berhadapan dengan pandemi ini, Mas, maka tentu akan merambah kemana-mana gitu loh. Bisa mental, bisa artinya tidak kuat lagi berhadapan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, bagaimana mengatasi artinya hal ini? Contoh, Mas Diki ini masih kuliah. Ya, nah, bagaimana mengatasi hal ini gitu loh? Orang tua Mas Diki, keluarga untuk mengatasi Mas Diki supaya terus teman-teman mahasiswa terus kuliah gitu loh. Artinya ada biaya per bulan, ada biaya kuliah, ada biaya semester. Nah, bagaimana mereka hidup dengan kondisi yang kayak gini? Dengan keterbatasan gerak ya. Tapi bagaimana mengatasi persoalan ini kalau di kalangan mahasiswa? Kalau di kalangan mahasiswa sebetulnya ya sama, merasakan dampaknya itu ya benar-benar terasa. Bahkan sekarang ini kuliahnya juga online kan. Adanya kuliah online ini sebetulnya bukan akan menambah wawasan, akan tetapi malah yang semestinya kita pahami dengan berdiskusi, berdialog dan sebagainya dengan teman-teman, dengan dosen, itu malah ditiadakan. Nah, sehingga untuk perkembangan pemikiran pun sehingganya semuanya itu nggak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan gitu. Selanjutnya kalau ditanyakan dampak, sebetulnya
saya kira sama, semua kalangan itu semuanya merasakan dampak dari adanya virus ini. Nah, tapi untuk ini saya ada yang sangat tertarik dengan sekarang ini, ada yang namanya new normal. Nah, di sana kalau pandangan saya sendiri, kalau untuk terkait new normal itu saya sangat tertarik lah. Karena begini, kita sudah melihat sendiri bagaimana dampaknya, dan saya juga yakin kalau negara harus memberikan untuk kehidupan semua masyarakat di Indonesia, saya kira bukan berarti Indonesia ini miskin, tapi saya kira tidak mampulah negara harus memberikan kehidupan untuk semua rakyat, untuk semua anak negeri yang ada di Indonesia, di Ya, betul. Republik ini, begitu. Nah, dengan adanya new normal nantinya, yang mau hidup silakan hidup, yang mau mati silakan mati. Kalau saya sangat setuju dengan itu sebetulnya. Bagaimana kalau menurut Mukli sendiri? Sebenarnya pola-pola itu, Mas, ya, itu artinya begini, bukan setuju tidak setuju. Kalau menurut hemat saya, setuju sih tidak. Karena kenapa? Artinya kita berkehidupan sosial. Ya, betul. Artinya berkehidupan sosial, berhati nurani. Bagaimana kalau dia sewaktu-waktu berdampak terhadap saya sendiri ataupun keluarga saya, maka saya dibilang setuju tidak gitu. Tapi kalau umpamanya ini harus memang sudah diberlakukan karena apa ya? Artinya kita ini kalau hidup di rumah mati kelaparan. Ya, betul. Kita keluar mati dengan virus. Artinya ketakutan itu, rasa takut itu, rasa khawatir kan lebih besar. Tetapi kalau bagi saya, berjuang itu lebih baik daripada kita mati dengan sendirinya gitu. Ya, betul ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, artinya kenapa? Artinya tentu kita sudah ada yang namanya protokoler kesehatan Republik Indonesia. Nah, makanya kita harus percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Jadi presiden sudah melakukan check up di seluruh dunia. Presiden sudah meninjau di seluruh dunia bagaimana daerah lain, daerah luar negeri, daerah Amerika, daerah benua Afrika, daerah benua Britania Raya dan sebagainya. Artinya kenapa? Artinya presiden itu sudah tahu betul gitu loh apa yang harus kita lakukan terhadap bangsa dan negara ini. Nah, makanya kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak bangsa gitu loh, sebagai anak negeri ya, kita selalu artinya mempunyai yang namanya motivasi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mempunyai percaya diri bahwa kita rakyat Indonesia, kita sebagai anak negeri, kita bisa melawan yang namanya virus corona. Bagaimana cara melawannya? Ya kalau kita berhadapan dengan keramaian ataupun di jalan raya dengan skala beberapa orang, maka kita itu harus pakai yang namanya protokoler kesehatan. Tentu pakai masker, pakai kaos tangan, pakai air neser kan. Artinya keamanan itu perlu kita lakukan. Biar kenapa? Biar tidak terjadi yang namanya bionormal tadi gitu loh. Nah, itu sebenarnya kita sebagai anak sebenarnya setuju tidak setuju bukan sebuah persoalan. Tetapi kita sebagai makhluk sosial tentu tidak ingin itu. Tetapi bagaimana tidak dilakukan sementara kehidupan kita saat ini juga sangat-sangat menipis. Apa yang akan terjadi? Nah, tentu kita sudah mengalami beberapa kali wabah flu burung, apalagi ya sudah berapa kali kita negara Indonesia ini melakukan sudah berpengalaman tentang wabah-wabah itu yang menjamah rakyat Indonesia. Tapi kita kuat. Sekarang kita berhadapan satu lagi namanya corona. Kita harus juga kuat, lebih kuat lagi. Karena kenapa?
tentu negara yang kuat itu dia adalah kuat dengan mempertahankan dirinya dari segala serangan apapun itu. Nah, Mas Diki, saya juga ingin bertanya ya. Itu ini apa namanya corona ini, Mas Diki sudah bekerja apa belum ya sebagai mahasiswa? Saya juga bekerja sebagai sales. Kemarin itu saya juga di di Tropi sebetulnya. Ya. Nah, tapi sekarang ini karena adanya virus ini ya ini akhirnya saya untuk sekarang stop dulu Ya. bagian Artinya- dari dampak. Makanya saya dari awal saya sudah bilang dampak dari corona ini merambah ke semua lapisan masyarakat, baik itu kalangan mahasiswa, kalangan petani dan lain sebagainya. Yang lebih itu sebenarnya kalangan petani. Kemarin saya diskusi sama teman-teman di kampung itu, semua harga hasil panen itu minim semua sekarang, harganya sudah menurun dan juga Penjualannya jualan susah. sudah murah, susah dijual lagi. Nah, artinya apa? Artinya kita setuju tidak, Mas Dikin? Kalau kita, artinya bersama-sama sebagai anak negeri, ya Mas Diki ini apa ya, dilahirkan dari Saya dari Kunjung keluarga Indonesia. pertanian ya. Ya betul. Nah, artinya keluarga pertanian. Nah, tentu kita sebagai anak bangsa bukan artinya kita memandang sebagai golongan apa namanya mewah, golongan petani, golongan pekerja, golongan elit politik dan sebagainya. Tetapi kita sebagai anak bangsa tentu sepakat tidak kita bahwa bagaimanapun kondisi bahwa Indonesia adalah tetaplah NKRI. Betul, semangat. Indonesia harga mati, dan Indonesia harus didukung dengan kedaulatan rakyat dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Artinya kenapa? Artinya kita harus selalu kuat melawan yang namanya corona, sama berjuang, sama bersatu, sama-sama bergerak untuk melawan yang namanya pandemi corona ini. Setuju tidak, Mas Diki? Setuju. Saya sangat setuju. Semua lapisan masyarakat dari semua golongan itu kita harus bersama-sama untuk melawan virus corona ini. Nah, dengan berakhirnya artinya wawancara eksklusif kita hari ini, maka tentu kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apa yang dilakukan oleh elit-elit politik ya, terutama kebijakan-kebijakan anggota DPR yang kami tunggu, kebijakan-kebijakan yang populer dari kementerian, dari DPR terutama. Kami tunggu apa yang berdampak terhadap kami. Maka kami mengucapkan terima kasih pada hari ini, dan jangan sampai lupa. Mari kita lawan corona bersama-sama. Ya, tentu kita jangan lupa di like dan kolom komennya serta subscribe. Maka tentu ini adalah harapan kita ke depan, dan akan lebih kami berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.